Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita. Hari ini kita kembali akan belajar Alkitab setiap hari. Sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Hari ini kembali kami mau membaca, merenungkan, dan merefleksikan kebenaran firman-Mu. Pimpin sertai kami dengan kekuatan dari Roh-Mu. Berilah kepada kami yang memberikan kami pencerahan, agar apa yang kami tahu dan kami mengerti mengubah hati kami, memperbaharui perilaku kami, dan mendorong kami untuk sungguh-sungguh semakin mencintai Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan damai yang melampaui segala akal, agar hati kami berpaut dengan Engkau saja, ya Allah. Indah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan kita akan melanjutkannya dari Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang kita baru saja dengarkan sangatlah mudah kita memahaminya. Namun di balik apa yang sudah kita dengarkan, ada prinsip dasar yang perlu kita pikirkan, renungkan, dan refleksikan. Di ayat sebelumnya kita sudah membaca dan mendengarkan ulasannya pada bagian episode yang ke-9. Pada saat ini kita kembali memikirkan ulang apa yang dijelaskan di ayat 1-8, di mana seluruh bumi, di mana ada manusia yang setiap saat, setiap waktu, di segala tempat di mana manusia ada, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kalaulah Tuhan memang mengasihi dunia dan segala isinya, bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan untuk mengampuni dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia dan segala isinya. Tetapi kita harus ingat, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan itu juga ada pada dirinya yang menyatakan keberadaan pribadinya. Saat Tuhan menyatakan kasih, saat itu juga Tuhan menyatakan kebenarannya, menyatakan keadilannya, menyatakan kesuciannya. Itulah sebabnya Tuhan menyesali semua perbuatan manusia yang memberontak kepada Allah, melakukan kejahatan. Dan ini fakta bahwa memang seluruh bumi manusia itu berbuat jahat kepada Tuhan. Tetapi ada satu orang yang mendapatkan kasih karunia. Bukan karena dia lebih baik dari orang-orang sezamannya, walaupun memang berperangai tidak seperti orang-orang di sekitarnya, tetapi tetap ia adalah orang berdosa, ada di dalam Adam yang melakukan keberdosaannya. Kita tidak mendengar, kita tidak mencatat apa keberdosaannya dalam teks ini. Tetapi setiap orang yang ada di dalam Adam sudah berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kata tetapi ini menggambarkan pengecualian yang spesial untuk Nuh. Ada banyak orang yang berbuat dosa, tetapi Nuh diberikan kasih karunia.
Bukankah ini menunjukkan bahwa kehidupan yang akan dipelihara oleh Tuhan melalui Nuh adalah hal yang terbatas hanya dari Nuh dan keturunannya, tidak dari banyak orang yang sesungguhnya telah menikmati kasih Allah. Dalam keadaan manusia berdosa, sesungguhnya manusia tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah wujud kasih Allah akan dunia ini dan isinya. Tetapi secara khusus terbatas kasih karunia untuk Nuh. Terbatasnya kasih karunia untuk Nuh bukan karena Nuh mengajukan diri, menyampaikan proposal untuk dia beroleh keselamatan, beroleh kasih karunia, tetapi karena anugerah yang mendorong, menuntun, mengarahkan Nuh merespon segala yang disediakan Tuhan. Dan di dalam ayat 9-12 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar, Nuh tidak bercela, Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. 3 hal ciri khas Nuh yang telah mendapatkan kasih karunia. Pertama, orang yang benar. Orang yang dibenarkan oleh Allah. Orang yang mendapatkan pembenaran. Bukan karena dia mampu hidup benar, tapi kasih karunia yang memampukan dia hidup benar. Demikian juga ia tidak bercela di antara banyak orang di sekitarnya yang bercela. Dan ia bergaul dengan Allah, mirip seperti pemikiran yang dilakukan oleh Henokh. Dan Nuh memperanakan 3 anak laki-laki yang besar kemungkinan adalah kembar Sem, Ham, dan Yafet. Bumi rusak dan segala isinya mengalami kekerasan, dan di sini yang rusak itu bumi atau manusia, yang pasti jelas adalah manusia. Walaupun ada tulisan di dalam ayat ini, Allah menilik bumi dan sesungguhnya rusak benar. Bumi rusak. Dunia ini dikasih Tuhan tapi rusak. Tetapi yang rusak ini buminya atau manusianya? Ya tentulah manusianya. Karena itu kalau ada istilah, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, itu berarti mengasihi semua manusia yang ada di bumi ini dan dunia ini. Tetapi yang diselamatkan, yang menerima anugerah terbatas. Tidak semua orang menerima keselamatan. Hanya mereka yang mendapatkan anugerah dari Allah. Dan mereka yang mendapatkan anugerah dari Allah itu terbatas. Terbatas dan tidak bisa, karena saya mengajukan proposal untuk beroleh pengampunan, karena saya mengajukan permohonan untuk beroleh pemberian kasih karunia, lalu Tuhan menyetujui. Tidak. Bukan saya yang menentukan nasib kekekalan saya, tetapi Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah terbatas memberikan kepada kita anugerah. Jadi harus dibedakan. Kasih karunia terbatas diberikan kepada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet serta keluarganya. Suami, istri dari keluarga ini memperoleh kasih karunia karena Nuh. Jadi ini ada 8 orang yang mendapatkan kasih karunia. Dan manusia yang lain tidak mendapatkan kasih karunia. Berarti terbatas. Bukankah Tuhan mampu menyelamatkan semua? Bukankah Tuhan mampu memberikan hidup kepada semua yang melakukan kejahatan? Ya, Tuhan lebih dari mampu. Tetapi anugerah terbatas hanya untuk Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang berbuat jahat, dan ada banyak orang dan semua orang. Di sini dikatakan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tetapi Tuhan memberikan kepada Nuh special grace. Berbicara special grace itu berarti berbicara tentang Tuhan yang bertindak seturut ketetapannya, kehendaknya. Ada orang-orang yang dipilih sebelumnya, yang ada di dalam kekekalan dan dieksekusi di dalam sejarah. Tuhan tahu apa yang dilakukan manusia sepanjang sejarah, dimanapun, kapanpun. Tuhan juga dengan segala rancangannya pasti melaksanakan apa yang dirancangnya. Dan di dalam rancangannya yang telah ditetapkan itu, Tuhan telah menetapkan siapa yang dipilihnya, siapa yang tidak dipilihnya. Dan Nuh menjadikan contoh bagi kita bahwa ia mendapatkan kasih karunia.
Karena di dalam kasih karunia-Nya itu ia dimampukan dan dibenarkan dan dikuduskan dan diperkenannya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan apa yang sudah kita baca, kita dapat kembali merenungkan, andai kata dunia ini sudah rusak semua saat ini, maka kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita punya pengetahuan, pengalaman yang hebat. Mungkin pendidikan Bapak Ibu tinggi, mungkin pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu tinggi. Tetapi kalau kita beroleh anugerah yang spesial itu karena Tuhan telah tetapkan. Dan kalau di antara banyak orang yang berbuat jahat, termasuk kita pernah berdosa dan mungkin masih berdosa, kita mendapatkan perkenannya itu karena Tuhan telah tetapkan. Tuhan telah memilih kita di dalam kekekalan dan kita mendapatkan kasih karunia. Karena itu, siapapun kita yang berpendidikan, yang berpengalaman, apapun kemampuannya, kalau kita bisa meresponi panggilan Tuhan, itu anugerah. Itu belas kasihannya. Itu kemurahan hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan melalui firman ini, kembali datang kepadanya. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa diri paling benar. Kita tunduk kepala, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menjaga, menopang kita sepanjang waktu hidup kita yang sisa untuk sungguh-sungguh memuliakannya, menikmatinya sepanjang hidup kita. Di antara orang-orang yang melakukan kejahatan, kita menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkaulah Tuhan yang beranugerah kepada kami. Di dalam anugerah-Mu yang nyata itu dalam hidup kami dimampukan untuk hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang berkenan di hati-Mu. Kadangkala kami mengagungkan diri kami, sudah tahu ini dan sudah mengerti itu. Bahkan kami merasa pengalaman kami yang jauh lebih hebat daripada siapapun. Tetapi kalau bukan Tuhan yang beranugerah, maka sia-sialah semua apa yang kami andalkan. Kami bersyukur dari antara miliaran orang yang Engkau kasihi di dalam kasih-Mu itu yang menciptakan dan menolong dunia dan segala isinya itu, kami mendapatkan kasih karunia. Bukan karena kami mengajukan proposal atau mengajukan diri untuk diselamatkan, tetapi karena Tuhan telah memilih kami. Bahkan pilihan Tuhan adalah pilihan yang sempurna karena telah ditetapkan sebelum kami diciptakan dan ada. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menjalani hari ini menjadi saluran berkat bagi sesama. Ajar kami rendah hati, ajar kami tetap bersyukur kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.